Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Presiden Prabowo Subianto terkejut mengetahui gaji hakim yang katanya tidak pernah naik selama 18 tahun. Kepala negara gerah dengan masalah rasuah yang melanda lembaga peradilan. Hukum telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Keputusan bisa berubah arah tergantung tebalnya amplop yang menghampiri ruang-ruang peradilan. Melihat realita tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatrol gaji para wakil Tuhan hingga 280%. Nah, harapannya tentunya hakim sebagai benteng terakhir keadilan ini bisa memutus dengan adil, tidak bisa dibeli, digoyahkan, disogok, serta mencintai keadilan dan juga rakyatnya. Nah, tidak hanya menaikkan gaji saja, tetapi juga sudah saatnya ini pemerintah bisa membenahi sistem pengawasan hakim yang dinilai sangat lemah. Nah, benarkah rusaknya sistem peradilan di Indonesia ini semata-mata karena rendahnya kesejahteraan atau dipicu ketamakan? Adakah tentunya jaminan marwah peradilan ini bisa tegak dan menaikkan gaji para pengadil? Nah, kita akan bahas tentunya dalam arah angin edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul sesuai dengan judul di belakang saya adalah gaji naik 280%, hakim kebal suap tanda tanya. Nah, untuk membahas atau diskusi kita di malam hari ini, kita akan undang sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya telah hadir Prof. Yanto, juru bicara Mahkamah Agung sekaligus Hakim Agung. Prof. Yanto, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ya. Dan juga ada Pak Yasardin, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, IKAHI, sekaligus Ketua Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pak Yas, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih sudah hadir malam Alhamdulillah hari ini. sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, yang sebelah kanan saya Mas Wana Alamsyah, peneliti dari ICW. Mas Wana, salam sehat. Selamat malam. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang ini saya tanyakan langsung, ini karena kemarin pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang tentunya juga menggemparkan publik, naiknya hingga 280%. Saya langsung ke Prof. Yanto. Prof. Yanto, sebenarnya untuk gaji sekaligus tunjangan para hakim ini
Kalau yang paling rendah ini sebenarnya berapa? Kalau gaji dari para hakim sendiri? Ya bervariasi ya. Kalau di tingkat pertama itu untuk hakim baru itu ya, Ya. itu dengan tunjangan kurang lebih ya 13 juta. 13 juta. Ya untuk yang baru Untuk ya. yang baru ya, Ya. baru masuk. Kalau hakim tinggi itu untuk ke KPT itu dengan adanya itu kemarin kan 48 ya. Karena ada naik di 2015 itu 10% kalau nggak salah itu menjadi kurang lebih ya 60 itu untuk KPT. Ya kalau hakim agung itu 77 juta. Itu bersama dengan tunjangannya? Iya. Dengan kenaikan yang terakhir kalau tidak salah waktu zaman periode Presiden Jokowi begitu ya, Ya, sempat naik juga. Iya itu naik, tapi hakim agung tidak naik. Hakim agung tidak naik Tidak pada naik. saat itu. Jadi yang naik itu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Itu setelah dari 2012 tidak pernah naik. Ya, dari 2012 baru kemarin itu di 2025 itu pun naiknya kan 2024 ya? itu naiknya kurang lebih 10%. 10%. Iya. Artinya kalau untuk seorang hakim agung dengan gaji dan juga tunjangan 77 juta tadi Anda katakan, sudah cukup besar Prof atau kurang sebetulnya? Ya tergantung saja ya. Tergantung saja, Iya. tergantung apa nih? Ya biasanya? bagi beliau dan saya cukup-cukup aja ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Yasardin mungkin bisa menjelaskan juga. Ini kan mungkin untuk gaji apakah juga cukup atau seperti apa? Kalau tadi dikatakan Hakim Agung sekitar 77 juta, tergantung cukupnya. Artinya cukup ini tergantung apanya Pak Yas? Tergantung gaya hidup kalau Gaya menurut hidup. saya. Kalau mau gaya hidup sederhana ya cukup. Ya. Tapi kalau gaji sekian itu mau gaya hidup yang mewah ya tentu tidak akan cukup gitu kan. Dengan kenaikan rata-rata 200% ini artinya kan belum diturunkan ya untuk turunan dari aturannya ya, Prof. Ya. Oh belum ya. karena kan Presiden mengatakan itu bervariasi. Bervariasi nanti. Untuk yang paling tinggi naik itu adalah hakim yang paling rendah Ya. pangkatnya. Nanti bervariasi kan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya kalau kenaikan gaji ini ya kami terima kasih lah, terima kasih mengapresiasi hak hakim yang tertunda. Karena apa katakan yang tertunda? Karena dari 12 tahun ya Pak, ya jadi ya Pak Tuaka ini, jadi baru ini. Tapi kalau yang kemarin kenaikan itu hakim agung tidak ikut naik. Pada saat itu ya. Nah, saya tanyakan lagi ke Prof Yanto. Prof Yanto, ini dalam periode 2011 sampai dengan 2024 setidaknya 29 hakim, oknum hakim saya bilang ya, terseret korupsi. Nah, sementara di April 2025 ini sudah ada 7 hakim yang terseret kasus korupsi. Nggak pada akhirnya Presiden Prabowo rasa-rasanya gerah begitu dengan kasus rasuah ini begitu. Apakah ada kebijakan yang kemudian untuk memitigasi praktek rasuah atau praktek korupsi di lingkungan peradilan? Kalau kebijakan dari lama itu udah ada. Dari lama sudah ada, tapi Dan pengawasan kita ini paling, saya berkali-kali bicara di media, pengawasan Mahkamah Agung itu paling rapat sebetulnya dibandingkan lembaga lain. paling rapat tapi masih ada kebobolan Ya, saja. itu makanya Kebobolan. ya ada dari KY, ada dari Bawas, Ya. propos terdepan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, pengawasan melekat oleh Ketua Pengadilan, Oke. siwas ya dari masyarakat. Artinya ada 5 sebenarnya pengawasan itu. Ada 5 pengawasan. Ya, dan di Mahkamah Agung sendiri ada satgas yang tiap hari berkeliaran dari lorong ke lorong gitu. Nah, cuman masalahnya kan kita nggak bisa memantau 24 jam. Oke. Jadi celah itu yang kemudian digunakan begitu Ya, oleh artinya oknum-oknum pimpinan ini. kan nggak bisa mantau 24 jam. Ya, tapi kalau di dalam kantor kedinasan jelas di situ ada Bawas ya, ada satgasnya seperti itu. Artinya kalau pimpinan Mahkamah Agung sebetulnya tidak akan mentoler dan tidak akan memberi ruang sedikit pun ya untuk aparatnya yang korupsi itu. Artinya banyak juga transaksi-transaksi yang dilakukan di luar kantor begitu ya Prof ya. Karena tadi kan Anda Ya. katakan tidak bisa memantau selama 24 jam. Iya, itu nggak bisa memantau. Kalau yang terjadi di luar kan kami nggak ngerti ya. Ya. Ya mereka yang ngerti lah seperti itu kan. Oke, saya langsung ke Pak Yas. Pak Yas, ini sebuah hal yang kemudian harus diapresiasi, komitmen Presiden juga begitu. Tapi melihat apa yang kemudian tadi dikatakan, sudah ada 5 unsur, termasuk Satgas artinya kan 6 begitu ya. Nah, apa yang kemudian masih saja menjadi celah para oknum hakim ini untuk kemudian tadi tamak rasanya? Ya, pertama atas nama hakim seluruh Indonesia kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala
atas apa yang telah diucapkan oleh Bapak Presiden kita, dan kita berterima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang telah membuat kebijakan yang ya cukup menggembirakan lah bagi para hakim Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkaca kepada pengalaman-pengalaman negara lain misalnya, katakanlah kita lihat Singapura. Singapura itu ketika Lee Kuan Yew ingin memperbaiki dunia peradilan, maka yang pertama adalah dia naikkan gaji para hakim. Kemudian baru dia naikkan gaji pegawai-pegawai negeri. Dan hasilnya sekarang kelihatan. Singapura itu negara terbersih ketiga di dunia dalam hal korupsi gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya memang bukan satu-satunya komponen yang bisa memberantas korupsi dengan naiknya gaji. Tetapi paling tidak itu sudah merupakan satu usaha yang tepat untuk memberantas korupsi itu, terutama di judicial corruption ya, judicial corruptionnya itu. Tentu harus diimbangi juga dengan pengawasan yang ketat. Kemudian sistem promosi mutasi. Sistem promosi mutasi juga harus lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Okay. Jadi jangan sampai hakim-hakim yang sudah ada indikasi justru dipromosikan misalnya ya di tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tawar-menawar atau korupsi atau judicial corruption lah kita simpulkan seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang harus diikuti. Kalau hanya kenaikan saja, kenaikan gaji saja, memang itu penting dan merupakan saya kira kalau misalnya orang mengatakan ada corruption by need, ada corruption by grade, ada corruption by system, maka dengan gaji yang sudah cukup itu, maka corruption by need itu tidak akan terjadi lagi. Itu jaminan ya, berarti ya? Bisa dijamin itu. Nah, karena pengalaman kita tahun 2012, peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 naiknya gaji hakim itu, kalau Pak Ketua Badan Pengawasan yang lama itu mengatakan bahwa hakim itu ada 3 yang berhubungan dengan integritas ini. Ada hakim yang putih, ada hakim yang hitam, ada hakim yang abu-abu. Abu-abu, oke. Hakim yang hitam ini jumlahnya sangat sedikit, tidak banyak. Hakim yang abu-abu juga tidak begitu banyak. Yang banyak justru hakim yang putih ya? Yang punya integritas tinggi gitu. Nah, kemudian dengan adanya kecukupan tadi, yang by need ini, yang abu-abu ini saya maknakan, yang abu-abu ini bisa menjadi putih. Ya. Kalau kebutuhannya sudah tertutupi, kemudian apa yang dia lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya, kemudian apabila dia sakit ada asuransi dan lain-lain, maka tidak ada lagi keinginan dia untuk melakukan judicial corruption itu. Jadi kalau Pak Ketua Badan Pengawasan dulu mengatakan yang abu-abu ini bisa menjadi putih gitu kan. Jangan sampai menjadi hitam dan kemudian merusak citra para hakim-hakim ini kemudian ya. Nah, untuk yang hitam ini tentu harus ada treatment khusus. Ada treatment khusus? Ada treatment khusus, harus tegas. Dan mereka harus ya kalau istilah saya, tapi tidak mungkin itu kan seperti Pak Yanto bilang tadi, tidak mungkin 24 jam kita pantau. Tetapi memang harus dipantau terus. Dipantau yang seperti ini kan. Dipantau kemudian dideteksi dini. Deteksi dini itu artinya kalau memang sudah ada tanda-tanda akan melakukan satu perbuatan tercela, yaitu dicegah oleh pimpinannya masing-masing. Dicegah oleh pimpinan masing-masing. Tapi jika tawarannya lebih, misalnya Zarofikar contohnya hampir 1 triliun begitu, ini kan nggak bisa dicegah juga Pak. Kalau misal lebih triliunan juga untuk perkara-perkara ini tawarannya. Ya,
Itulah makanya untuk pimpinan pengadilan itu harus orang yang paripurna, tidak boleh dia bagian dari masalah untuk menjadi pimpinan pengadilan. Ya. Jadi kebijakan Mahkamah Agung sekarang itu pimpinan pengadilan baik tingkat pertama, tingkat banding, bahkan di Mahkamah Agung jangan merupakan orang-orang yang bagian dari masalah. Nah, kalau dia bagian dari masalah, dia nggak akan bisa mencegah tadi. Kalau dia tidak bagian dari masalah, maka dia akan bisa mencegah. Sudah ada tanda-tanda misalnya perilaku yang tidak baik, ya dipanggil yang bersangkutan, diingatkan gitu kan. Itu beberapa hal yang kemudian harus sistem pengawasan masih harus diketatkan lagi, meskipun tadi ada 5 pihak, 5 unsur begitu, tambah 1 satgas lagi, ini kan sudah ketat. Tapi nanti saya akan bahas terkait dengan penguatan dari pengawasan ini. Tapi yang saya garis bawahi, Mas Wana, ini ICW melihat langkah dari kenaikan dari gaji hakim ini untuk menghindari korupsi di lembaga peradilan sebagai kesalahan berpikir. Anda bisa dijelaskan? Ya, jadi dalam konteks kami, narasi bilang bahwa menaikkan gaji itu akan menghapus korupsi rasanya tidak tepat. Tidak tepat. Karena tadi seperti yang Pak Yas bilang, korupsi ada berbagai macam. Ada yang by need, ada yang by greed, ada yang by opportunity, ada yang by system. Gitu. Sehingga rasanya yang perlu untuk dilihat apakah kenaikan gaji ini juga simultan dengan proses perbaikan sistem yang ada. Begitu. Jangan sampai kemudian dengan menaikkan gaji hakim ini seolah-olah sudah membersihkan korupsi yang ada di peradilan, begitu. Mekanisme apa yang juga penting untuk ditempuh tadi misalkan dalam konteks pengawasan, salah satunya misalkan dari LHKPN. Ketika misalkan ada kenaikan harta tidak wajar yang dialami oleh hakim, rasanya itu juga sudah menjadi alarm. LHKPN ya? LHKPN. Karena kita bisa melihat adanya aturan PP 44 2024, PP 94 2012 tentang gaji dan juga tunjangan hakim, ini kan bisa menjadikan basis untuk berapa besar gaji yang didapatkan oleh hakim paling tidak selama 1 tahun. Ketika ada kenaikan harta di dalam LHKPN yang kiranya itu tidak wajar, yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya, harusnya itu sudah bisa dicegah sejak awal begitu, dan harus sudah bisa dijadikan sebagai basis untuk memantau orang-orang atau oknum-oknum yang memang memiliki harta yang tidak wajar tersebut begitu. Jadi bagi kami narasi mengenai kenaikan gaji ini rasanya kesejahteraan bagi kami sepakat untuk memberikan kesejahteraan bukan hanya hakim, tapi juga PNS, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, Polri, TNI dan lain sebagainya begitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah narasi bilang bahwa menaikkan gaji ini akan memberantas korupsi, rasanya itu salah kaprah gitu. Tanpa diimbangi tadi dengan mekanisme pengawasan yang juga cenderung by data begitu ya. Karena kan selama ini kita melihat bahwa mekanismenya sudah ada. Tadi Pak Prof Yanto juga sudah ada bilang. 5 unsur tadi, 1 satgas juga begitu ketat begitu. Tapi ternyata celah-celah ini tadi tidak bisa melakukan pengawasan 24 jam begitu. Tidak bisa melakukan pengawasan 24 jam. Saya ingin mengambil satu case. Misalkan tahun 2023 ada terdakwa korupsi Sudrajat Dimyati dari MA begitu ya. Kalau kita lihat dari harta kekayaannya, ternyata dari tahun 2020 sampai 2021 itu ada kenaikan 1,4 miliar harta yang bersangkutan begitu. Kalau kita lihat track terhadap pendapatan yang ideal dimiliki oleh yang bersangkutan, itu ternyata hanya 400 juta sampai 500 juta. Artinya adalah ada mekanisme yang belum juga dapat berjalan untuk mengidentifikasi atau paling tidak memitigasi ketika ada kenaikan harta yang tidak wajar, harusnya apa yang dilakukan begitu. Harusnya apa yang dilakukan Prof ketika ada kenaikan harta tidak wajar dalam LHKPN begitu? Ya, bahwa selama ini itu juga sebetulnya masukan-masukan yang ke pimpinan itu juga datang juga dari PPATK. Ya, pernah ada suatu saat ada transaksi ya yang mencurigakan. Kemudian setelah dicek ternyata dia mendapatkan warisan jual beli, ada buktinya. Misal contoh seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti tidak ada penyimpangan kan? Itu artinya dari lembaga lain kita sering dapat masukan, baik dari PPATK, dari KPK itu pasti ada, dan itu mesti akan di cross check. Saya sependapat dengan beliau tadi bahwa kenaikan itu tidak menjamin. Tentunya iya, tapi pimpinan kita naik tidak naik, ya memang nggak boleh ya, bahwa kenaikan itu
naik atau tidak naik itu hakim nggak boleh melakukan perbuatan tercela kan, karena jadi hakim itu kan pilihan. Ya. Udah pilihan ya. Maka kalau disampaikan beliau tadi tergantung cukup nggak cukup ya. Nah, kan seperti itu. Tentunya kalau dilihat ya masih cukupnya segitu kan. Nah, kita kalau melihat kan nggak ke atas, ke bawah ya. Kalau ke atas nanti kesandung kan begitu ibaratnya. Jadi istilahnya pimpinan kita sebenarnya tidak memberi ruang sedikit pun, tidak memberi celah pun bagi aparatnya untuk melakukan perbuatan cerah. Yang berhadapan enggak sama sekali. Apalagi pimpinan kita ini berkali-kali setiap momen, setiap ini ya, bahkan kalau di kantor itu setiap berapa jam ya Pak Tuaka itu diingatkan itu. Diumumkan setiap jam. Iya. Menjaga integritas, menjaga marwah pengadilan untuk tidak melakukan tiap jam, kalau nggak saya 3 jam sekali itu. Suaranya Pak Ketua itu diumumkan selalu ya. Sebagai alarm akhlak bagi para hakim begitu ya. Iya, terus kemudian semua satker peradilan. Semua satker ya. Semua satker. Terus kemudian begini, saya luruskan tadi bahwa kalau Yarob Rikat itu beliau bukan hakim. Ya, tadi dikatakan hakim bahwa beliau PNS. Ya. PNS yang berkarir kemudian menjadi kepala badan diklat. Ya, jadi saya luruskan itu. Jadi pengawasan pun sampai dibentuk segitu banyaknya. Karena beliau pengen betul aparatur di bawahnya itu bersih. Maka kemudian setelah ada KY dengan Bawas kurang puas dibentuklah Propos Pengadilan Tinggi. Kurang puas dibentuk lagi pengawasan melekat oleh ketua pengadilan, tidak puas lagi dibentuklah Siwas. Nah, bahkan bagi atasan yang tidak melakukan pembinaan, tatkala ada kejadian anggotanya melanggar hukum, maka aparat yang bersangkutan, atasan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Oke. Ya. Tapi kalau untuk kasus Yarob Rikat ini kan juga terkait dengan putusan hakim begitu, Prof Yanto ya. Iya. Bagaimana responnya? Iya betul. Terhadap dia tapi kan kalau kita lihat di keterangan dia di BAP dia, kalau kita lihat di dakwaan dia kan keterangan dia itu kan jelas dia menembak di atas kuda kan seperti itu. Yang tahu kan dia penembak betul apa enggak. Ya. Yang tahu kan Pak Yarob sendiri kan. Seperti itu. Baik. Nah, untuk kemudian membentengi diri dari pemberi suap, apa yang kemudian harus dilakukan, Prof? Ya kalau membentengi diri ya tergantung dari individu yang bersangkutan, integritasnya. Ya, integritas itu kan syarat mutlak bagi hakim. Syarat utama itu kan integritas. Ya. Mulai dari rekrutmen artinya sudah harus. Sekarang sehebat apapun penggoda, kalau dia kuat integritasnya kan nggak akan tergoda. Kan seperti itu. Ya, tapi juga diharapkan juga mereka tidak menggoda, kan gitu. Nah, tapi kalau toh ada yang menggoda sepanjang yang digoda kuat kan tidak ada masalah. Kan saya kembali lagi berarti ke Mas Wana, artinya tadi komitmen pimpinan sebenarnya sudah kuat begitu, bahkan diumumkan setiap jam segala macam. Tapi apa yang kemudian harus dilakukan ini pengawasan? Satu hal yang juga kami lihat adalah dalam konteks punitif terhadap tindakan yang dilakukan begitu. Sebagai contoh, ketika ada hakim yang melakukan tindak pidana korupsi, rasanya dan idealnya adalah berikan hukuman yang berat begitu, karena hakim menjadi garda terdepan begitu, agar tidak ada ketidakadilan. Tapi kemudian ternyata saya balik lagi ke dalam beberapa kasus yang kami pantau. Satu kasus yang tadi saya singgung mengenai Sudrajat Dimyati terkait dengan suap perkara di MA, tuntutannya itu 13 tahun. Tapi kemudian ternyata vonisnya itu cukup rendah. Dari 13 tahun, vonisnya hanya 7 tahun. Apa artinya? Artinya adalah tidak ada mekanisme untuk memberikan efek jerah terhadap para pihak, terutama bukan hanya hakim, misalkan penegak hukum dan lain sebagainya, itu untuk mendapatkan efek jerah. Begitu. Dari situ kita bisa melihat bahwa rasanya bukan hanya sekedar menaikkan gaji, tapi juga sistemnya yang perlu diperbaiki. Bukan hanya dari sistem pengawasannya, tapi juga sistem untuk memberikan efek jera. Bukan hanya terhadap pidana badannya, tapi juga terhadap ketika ada aset yang kemudian diputar untuk melakukan pencucian uang, misalkan kayak gitu, perampasan aset. Jadi rasanya itu yang juga penting untuk dilakukan. Karena kalau dari catatan kami misalkan sepanjang 2020 sampai 2023 terdapat sekitar 6 kasus begitu, yang kemudian rata-rata vonisnya dari rata-rata tuntutannya itu 9 tahun
dan kemudian rata-rata vonisnya itu cuma 6 tahun. Begitu. Jadi rasanya kami melihat bahwa untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi, terutama misalkan hakim begitu, itu rasanya belum ideal gitu. Oke, nanti saya akan tanyakan tanggapan dari Pak Yas dan juga Prof. Yanto. Ini rasa-rasanya efek jera masih belum dilakukan karena banyak courting vonis yang kemudian tadi ada beberapa kasus begitu ya. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Yas dan juga Prof. Yanto. Usai jeda kita masih akan kembali saudara membahas terkait dengan kenaikan gaji hakim sebesar 280%. Kami kembali saat lagi. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak. Pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah keseharian Ali, seorang pengurus masjid yang sederhana, cerdas, dan kocak. Ia dihadapkan pada beragam cerita yang terjadi di lingkungan sekitar masjid. Mau kemana kamu? Ada urusan ya? Urusan musola. Bagaimana keseruan kisah Ali dan para warga? Marbot Ali, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Musik Nusantara yang hadir menemani Anda, irama khasnya tetap abadi hingga kini. Bersama penampilan Wulan Alora, Kiki Amira, Shreya Maya, Devri Julian, iringan Keroncong 7 Putri, host Ibeth Estria, Keroncong Lestari, Rabu 18 Juni 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Arah Angin TVRI. Kita masih mendiskusikan terkait dengan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Masih bersama dengan sejumlah narasumber, ada Prof. Yanto dari juru bicara Mahkamah Agung sekaligus Hakim Agung. Lalu juga dari Pak Yasardin, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, dan juga Mas Wana Alamsyah dari ICW. Saya langsung ke Pak Yas. Pak Yas, artinya untuk memberikan efek jera agar tidak ada mungkin tadi dikatakan dari pengamatan dari ICW, diskon-diskon atau kortingan untuk vonis dari hakim yang bermasalah ini. Apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, saya bukan ahli pidana, yang ahli pidana beliau Pak Yanto sebetulnya. Ya. Tetapi menurut saya untuk menimbulkan deterrent effect atau efek jera itu bukan hanya hukuman badan. Hukuman sosial juga bisa menimbulkan efek jera. Hukuman sosial berupa? Misalnya begini, di kita ini sekarang itu budaya malu sudah tidak ada lagi kan, sudah luntur atau katakanlah berkurang lah. Seorang yang melakukan perbuatan tercela, misalnya korupsi, katakanlah begitu, tetapi tidak ada sedikit pun merasa malu. Malu ya? Merasa malu. Kalau Jepang misalnya, dia karena dia malu, dia harakiri gitu. Nah, kita tidak usahlah sampai harakiri itu. Dan kemudian masyarakat kita juga ada yang mungkin mengambil keuntungan dari apa yang si pelaku dapat, itu tidak juga memberikan sanksi sosial kepada yang bersangkutan itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya kembali kita harus budayakan budaya malu itu.
di dalam masyarakat kita, meskipun kita tidak sampai harakiri, tetapi bagi orang-orang yang telah melakukan dan masyarakat yang ada di sekitarnya justru tidak mengagung-agungkan pelaku-pelaku judicial corruption, katakanlah seperti itu. Pelaku-pelaku judicial corruption ini, sehingga menurut saya efek jera itu ya tidak hanya dilihat dari beratnya hukuman. Dan dalam hukuman itu kan tergantung berapa tuntutannya, tuntutan jaksanya kan gitu. Kemudian pasal-pasal yang didakwahkan. Ya. Kalau didakwakannya misalnya pasal A misalnya, kan tidak mungkin hakim memutus pasal B. Gitu. Nah, oleh karena itu banyak unsur sebetulnya untuk melakukan satu hukuman yang berat itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya hukuman berat itu bukan satu-satunya untuk menimbulkan efek jera. Hukuman berat bukan satu-satunya menimbulkan efek jera, termasuk sanksi sosial yang harus diberikan tadi. Jadi tidak hanya menaikkan gaji hakim, tapi juga menaikkan standar akhlak daripada hakim juga. Rasa malu tadi juga disampaikan juga. Jangan lupa juga untuk mengevaluasi gaya hidup juga diperlukan, Pak. Betul. Jadi gaya hidup juga terutama para hakim. Makanya kita di pembinaan hakim-hakim baru kemarin yang dikukuhkan oleh Bapak Presiden, itu supaya Pak Ketua Mahkamah Agung wanti-wanti sekali supaya gaya hidup itu disesuaikan dengan kode etik dan perilaku seorang hakim. Jadi jangan sampai Pak Ketua sampai menyebut seorang hakim itu terbatas pergaulannya, terbatas dia mau pergi kemana. Tidak boleh dia misalnya pergi ke diskotik, tidak boleh dia makan sembarangan di sembarang tempat, datang di satu tempat yang di mana itu banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak secara akhlak itu tidak bagus. Hakim tidak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu juga harus menjadi perhatian bagi para hakim. Oke, baik. Saya langsung ke Prof. Yanto. Prof. Yanto, tidak hanya hukuman yang menimbulkan efek jera tadi yang dikatakan, tapi juga sanksi sosial diperlukan. Artinya apa yang kemudian harus dilakukan ini? Efek jera tadi kata ICW katakan. Kalau masalah berat ringan itu kan ya dari mana memandangnya. Kalau kita lihat, kalau nggak salah mohon dikoreksi, itu kan dakwaannya kalau nggak salah kurang lebih 800 juta. Ya, dia diputus berapa, 7 tahun ya? 7 tahun. Ya. Coba bandingkan yang non hakim dengan kerugian 800 berapa putusannya misalkan. Nah, itu yang pertama. Makanya kita cara mandangnya berat atau ringan. Nah, kemudian kalau dikatakan tadi, saya menggarisbawahi beliau tadi, sanksinya memang tidak hanya sanksi hukum dan sosial, sanksi jabatan. Sanksi jabatan. Karena dia pecat. Ya, hakim yang melakukan pelanggaran hukum dan terbukti, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat tanpa hak pensiun. Satu, dia harus didenda, mengembalikan kerugian, kemudian juga dipidana, ya, juga sanksi sosial seperti yang dikatakan beliau tadi. Nah, itu ya. Nah, artinya udah berlipat-lipat lah sanksinya itu sebenarnya. Jadi sebelum berbuat tentunya tahu. Kalau saya melakukan perbuatan sanksinya sosial. Yang kedua hukum. Yang ketiga jabatan tadi. Ya, pasti harusnya berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian Mas sebetulnya ini menambahkan pimpinan kita itu Prof. Sunarto itu berkali-kali menegaskan. Sekarang beliau kalau ada acara itu rombongan mesti pakai AIS. Ya, rombongan bareng. Beliau kalau ke daerah tidak mau dijemput, tidak mau dikasih dijamu. Nah, justru kalau ada pimpinan yang terbukti menjamu akan didemosi. Didemosi bisa saja dicopot dia. Itu saking ketatnya beliau. Nah, makanya kalau udah ketat begitu kok masih kecolongan, waduh alam kan. Karena saya katakan tadi kita nggak bisa mengawasi
selama Sama 24 jam itu, Oke. seperti itu. Kalau Pak Prabowo mengibaratkan kalau berbicara terkait dengan ini kan contohnya saja dari ikan kan dilihat dari kepalanya juga begitu Iya, Pak. Ketika Pak Sunarto tadi ketua MA ini sudah menjaga integritas sangat luar biasa begitu, seharusnya juga diikuti dong oleh bawah-bawahannya begitu, Iya, para hakim-hakim seharusnya. yang lain begitu. Iya. Nah, saya yang menarik juga adalah ketua MA Pak Sunarto juga langsung memberikan peringatan keras terhadap kebijakan ini. Salah satunya akan mengirimkan pengawas rahasia. Nah, ini apa yang dimaksud kemudian pengawas rahasia? Iya, ada punya bawas, menyamar, Oke. itu pengawas ya. Misalnya menerjunkan beberapa pengawas ke PN tertentu. Ya, kalau mendengar informasi yang nggak benar mesti diterjunkan. Ya, kalau di Mahkamah Agung sendiri tiap hari ada satgas ya. Ada satgas itu muter tadi di ruangan-ruangan Oke. gitu, ya seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud itu ya itu tadi mengirim pengawas yang menyamar seperti itu. Ya, dan bahkan beliau berkali-kali mengatakan tidak akan pernah iba terhadap aparatur yang melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan hukum, itu dia nggak akan terlibat. Jadi ada mata-mata secara internal begitu ya, kemudian ini atau seperti apa? Betul. Terkait dengan tadi Betul. satgas tadi ya? Iya, iya. Oke. Dia akan mengirim satgas. Saya tambah sedikit, Ya, Mas. silakan Pak Jaya. Yas. Jadi kebijakan Mahkamah Agung membuat semacam mystery shopper. Mystery shopper? Ya, mystery Oke. shopper itu yang dikirim ke pengadilan-pengadilan yang rawan. Rawan itu dalam arti banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan tercela. Gitu. Karena perkaranya, karena jenis perkaranya, misalnya kan itu yang dimaksud dengan rawan. Nah, itu mystery shopper itu nanti mendeteksi dini, ya. Aparat peradilan maupun hakim di tempat tersebut itu. Oke. Hasilnya sudah ada Pak untuk kinerja dari mystery shopper ini? Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Hah? Jadi kalau ada yang dicurigai maka yang bersangkutan langsung dipanggil dan kalau memang perlu langsung badan pengawasan turun memeriksa yang bersangkutan. Salah itu. satu contohnya Pak? Tentu karena ini belum ada yang yang diumumkan, jadi kita nggak bisa menyebut nama. Jadi tapi sudah ada itu yang dipanggil dan diperiksa oleh Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, karena ada kecurigaan tadi. Gitu. Kita tunggu hasil kinerja dari mystery shopper tadi atau pengawas rahasia yang kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Prof Yanto juga dan juga Pak Yas. ICW artinya Mas Yana, tadi tidak hanya sanksi sosial, tapi juga sanksi jabatan juga, selain juga efek jera tadi yang harus juga diberikan kepada oknum hakim ini. Apa yang kemudian ditanggapi dari ini dengan mystery shopper tadi juga digerakkan begitu? Ada dua hal yang mau saya tanggapi. Pertama terkait dengan mekanisme pengawasan. Tadi Pak Yas dan juga Prof Yanto juga sudah menjelaskan secara rinci. Yang mungkin karena kami masyarakat sipil juga tidak berinteraksi, berdinamika di dalam internalnya Mahkamah Agung, yang mungkin yang menjadi salah satu hal penting untuk melakukan pengawasan adalah mekanisme pencegahan gitu ya. Mekanisme pencegahan? Mekanisme pencegahan adalah melakukan mutasi setiap periodik untuk meminimalisir adanya interaksi antara hakim dengan para pihak yang berperkara. Karena ketika adanya misalkan saya ambil contoh, ketika ada satu hakim yang cukup lama berada di dalam satu tempat yang kemudian berinteraksi dengan para pihak yang berperkara, akan ada potensi bahwa hakim tersebut dapat misalkan ya dapat disuap atau apapun itu. Tapi kemudian ketika mekanisme tersebut berjalan, rasanya ketika misalkan hakim tersebut telah membangun satu interaksi terhadap pihak berperkara lalu kemudian dimutasi, artinya mata rantai tersebut akan terputus gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu hal yang juga bisa menjadi mekanisme pencegahan dalam meminimalisir interaksi antara para hakim dan juga para pihak yang berperkara. Itu yang pertama dalam konteks pencegahan. Tapi kemudian yang kedua dalam konteks deterrent efeknya yang juga kami lihat adalah korupsi ini kan adalah kejahatan ekonomi yang basisnya adalah hitung untung rugi.
Dan juga itu dalam konteks ekonominya, dalam konteks politiknya akan ada kepentingan, jabatan dan lain sebagainya begitu. Tapi dalam konteks ekonomi yang juga sering kali kami kritik, tentu bukan kepada Mahkamah Agung, tapi kepada penegak hukum adalah pengenaan terhadap mekanisme perampasan aset yang juga itu tidak berjalan secara signifikan. Karena misalkan ketika ada oknum hakim tertangkap korupsi 10 miliar, let's say, yang kemudian pidana dendanya tidak terlalu besar, lalu kemudian pidana badannya pun juga tidak terlalu lama, lalu kemudian akan ada kalkulasi, valuasi terhadap ketika saya di penjara, lalu kemudian saya keluar, saya masih bisa mendapatkan uang segini yang untuk kemudian diputar begitu, dan kemudian atau disebar kepada keluarga atau relasinya. Ini yang juga menjadi salah satu tantangan dan juga persoalan ketika misalkan mekanisme perampasan aset ini juga tidak berjalan gitu, sehingga pelaksanaannya untuk melakukan untuk memberikan efek jera adalah perampasan aset menjadi salah satu hal penting ketika oknum-oknum hakim ini tertangkap. Begitu. Itu yang kemudian hal-hal yang digarisbawahi oleh ICW. Saya langsung minta tanggapan dari Prof. Yanto. Ada beberapa hal termasuk juga mutasi setiap periode. Apakah mungkin itu dilakukan atau sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan setiap periode. Iya. Gitu. Sudah dilakukan, Mas Wana. Di kita. Ya setiap ini ya. Kan kalau kita juga melihat anggaran, karena hakim itu mutasi ini dari provinsi ke provinsi, ya tentunya biasanya kalau di kita kebijakannya 3 tahun, 3 tahun itu mutasi, ya, 3 tahun sudah rolling. Kalau tiap tahun si A diganti, ya anggarannya dari mana kan begitu, seperti itu. Jadi di kita mutasi pola promosi sudah. Sudah dilakukan Mas Yana, bahkan 3 tahunan tadi kan. Untuk menjadi pimpinan pengadilan itu diuji, di PIT, ya di PIT, coba lihat. Dibandingkan lembaga lain. Kita diuji, mau jadi pimpinan kelas 2, kelas 1B, itu diuji. Dan yang uji, kalau mau jadi ketua pengadilan 1 Agustus, yang uji 11 orang. Ketua Makabung, wakil ketua, tuaka nguji, eselon 1-nya, Kabawas, ya Pak, ya, itu nguji, diuji di sini. Kemudian pakai asesmen dengan pihak ketiga. Integritasnya juga harus diuji artinya, Pak. Iya, salah satunya asesmennya itu kan. Assessment itu. Iya, dari pihak ketiga itu. Artinya seperti itu. Gitu. Jadi tidak main tunjuk-tunjuk, enggak. Diuji, asesmen di hadapan pimpinan. Gitu. Termasuk Pak Ketua juga ikut uji. Pak Wakil, Pak Tuaka di situ. Jadi segitunya itu. Nah kemudian kok masih jebol 1-2, ya namanya oknum. Dimanapun kan ada, tidak hanya di Mahkamah Agung kan, lembaga lain juga ada seperti itu. Oke. Kalau dari sisi jumlahnya berarti masih kecil ya Pak ya? Apanya? Untuk hakim yang melakukan tindak rasuah ini? Iya, jumlah hakim kita itu kan 8.000-an. 8.711 sekarang. Iya. Seperti itu. Jadi dari jumlah hakim 8.711, ya kalau tadi berapa? 29 orang yang melakukan korupsi, ya secara persentase sebetulnya masih kecil. Masih kecil. Cuman karena memang pemberitaannya itu agak masif kalau hakim yang melakukan satu perbuatan tercela, ya sehingga masyarakat seolah-olah mengatakan bahwa ya begitulah semua hakimnya sama gitu kan. Padahal kan masih jauh lebih banyak yang punya integritas tinggi. Gitu. Tapi meskipun juga kecil itu tidak bisa ditolerir oleh masyarakat artinya ya. Betul, tidak bisa ditolerir. Dan nilainya juga cukup besar begitu dalam kasus CPO salah satunya. Tapi juga. Tidak benar juga kalau mengatakan bahwa mengeneralisir bahwa hakim itu sama seperti itu kan. Masih ada hakim-hakim putih tadi. Masih banyak hakim masih putih. Banyak tadi hakim-hakim putih. Mas Wana, tanggapannya? Saya sebenarnya sangat sepakat begitu. Ini hanya oknum, hanya beberapa. Tapi memang yang menjadi krusial adalah bagaimana tadi yang pertama mekanisme pengawasan, yang kemudian yang kedua reward terhadap para hakim yang memiliki integritas baik begitu. Karena jangan sampai kemudian dalam kerangka korupsi ini semua yang dihajar, semua yang diberikan efek jera adalah para hakim yang memang memiliki persoalan begitu. Tapi kemudian ada juga hakim-hakim yang memiliki integritas begitu. Tidak tidak berinteraksi dengan para pihak yang berperkara, lalu kemudian menginformasikan gratifikasi dan lain sebagainya. Rasanya hakim-hakim ini pun juga perlu diberikan reward begitu. Jangan sampai kemudian tadi ketika ada hakim yang memiliki persoalan itu yang
itu yang dibesar-besarkan. Sedangkan ketika ada yang hakim baik itu tidak diberitakan seperti sebaliknya begitu. Rasanya itu yang juga penting untuk reward diberikan. dan punishment harus jelas juga Harus begitu jelas, ya. begitu. Terutama reward juga bagi para hakim putih. Artinya kalau berbicara terkait dengan pengawasan ini, apakah perlu perluasan kewenangan dari Komisi Yudisial atau cukup internal emang? Rasanya sejumlah mekanisme pengawasan yang sudah berjalan itu sudah ideal begitu. Tapi memang yang menjadi soal adalah tadi tidak bisa juga 24 jam. Saya sepakat tidak bisa juga 24 jam diawasi, sehingga memang misalkan dalam konteks melakukan upaya tracking terhadap hedon yang tadi Pak gaya Yas, hidup ya? gaya hidup yang disampaikan. Oke. Mungkin bisa jadi bukan hakimnya yang melakukan. Tapi kemudian keluarganya begitu. Apakah ada mekanisme untuk melihat bagaimana kemudian keluarga yang keluarga hakim tersebut itu memiliki gaya hidup yang dinilai hedonistik begitu. Karena saya mau ambil contoh satu kasus misalkan terkait dengan Dirjen Pajak begitu. Meskipun itu tidak apple to apple begitu, tapi kemudian kan ada petunjuk bahwa ternyata bukan orang yang bekerja di Dirjen Pajaknya yang bermasalah begitu. Dianya bermasalah, tapi kemudian uang-uangnya atau hartanya itu pun juga diberikan untuk gaya hidup yang lain begitu. Jadi rasanya mekanisme untuk pengawasan terhadap para hakim dan juga mungkin bisa diuji juga begitu bahwa apakah memang uang-uang yang digunakan oleh hakim based on LHKPN begitu itu benar. Misalkan dibelanjakan untuk tanah, apakah tanahnya benar warisan, atau misalkan dalam konteks LHKPN di situ ada kas atau kas setara yang mana itu kita lihat adalah uang tunai yang dipegang. Gitu. Jadi rasanya itu yang bisa Jangan sampai netizen atau warganet atau kita kemudian yang kemudian menelusuri itu semua begitu ya. Dekat juga selama ini viral lalu kemudian kita telusuri. Usai jeda kita masih akan kembali saudara. Kita akan masih bahas terkait dengan ekspektasi masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi hukum juga diperlukan. Usai jeda kami juga akan kembali. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI. Saya langsung ke Prof Yanto. Prof Yanto, ini jika nantinya benar-benar terrealisasi gaji naik hingga 280%, artinya ini ekspektasi masyarakat sangat luar biasa. Jangan sampai hakim-hakim hitam ini juga merusak citra hakim-hakim putih yang masih banyak tadi begitu. Artinya bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan kita? Ya.
Ya jaga integritas, ya kan ada 10 pedoman perilaku hakim itu di kode etik. Ya itu ya harus dipedomani. Sepanjang itu dipedomani ya tentunya integritasnya akan kembali ya. Akan kembali karena berkali-kali pimpinan memang tidak ada celah sedikit pun untuk aparatur peradilan yang korupsi. Yang tercela itu digarisbawahi betul oleh pimpinan kita. Ya itu berkali-kali oleh Pak. Makanya sampai beliau itu mengeluarkan kebijakan hakim nggak boleh hedon. Kemudian pimpinan daerah tidak boleh menjamu tadi ya. Menyambut pimpinan yang di atas. Kalau itu terbukti ketahuan akan didemosi, artinya dicopot. Tadi beliau betul-betul serius dan beliau berkali-kali mengatakan tidak pernah akan iba ya terhadap orang yang melakukan perbuatan berhadapan dengan hukum, yang notabene akan mencoreng lembaga seperti itu. Nah kalau kemudian dikatakan reward tadi apa ada. Sekarang boleh dicek Ketua Jakarta Pusat dan Wakil itu dari segi pangkat dan senioritas jauh, ya karena dia ternyata pantauan dari Bawas itu ternyata dia clear, nggak ada catatan, bisa diangkat di situ. Walaupun kalau kita lihat yang bersangkutan itu dari segi usia, dari segi pangkat dan dari senioritas dia masih ini, tapi karena dianggap clear dan mampu, maka bisa dikasih reward menjadi Ketua Jakarta Pusat. Oh, luar biasa itu, ya. Tidak hanya pusat, ada selatan, ada ya di mana-mana seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa tidak dipublikasikan para hakim-hakim baik ini begitu Pak? Karena kan jangan sampai citra para hakim-hakim putih ini tertutupi oleh pemberitaan-pemberitaan hakim-hakim hitam yang kemudian para oknum ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tercela ini. Ya kalau lembaga nggak mungkin publikasi kan nanti promosi. Tapi dengan dilihat dari misalnya ini hakim masih junior, pangkatnya ini segini kok bisa masuk di sini. Nah tentunya mesti dapat reward. Ya itu mesti reward. Kalau nggak reward nggak mungkin ini bisa langsung loncat seperti itu kan begitu. Apalagi memimpin Jakarta Pusat, Jakarta Selatan misalnya. Itu kalau dari segi pangkat dan senioritas masih ini kok bisa di situ, mesti itu dapat reward. Cuman kalau harus diumumkan loh ini ya yang baik ini yang kan hitam ya enggak mungkin pimpinan nggak sampai situ. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Wana sebelum nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Yas. Pak Presiden begitu Prabowo Subianto juga sempat menyinggung akan memangkas anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim. Bagaimana kemudian ICW melihat ini? Ya. Ada dua hal. Pertama, yang perlu dilihat adalah sampai seberapa besar anggaran Polri dan TNI dipangkas begitu. Karena kalau berdasarkan dari pantauan kami, memang setiap tahunnya ketika zaman Presiden Jokowi, anggaran keamanan itu sangat besar nilainya. Nah, tapi persoalannya adalah anggaran keamanan yang besar ini tidak linear dengan upaya mereka untuk menjaga keamanan. Malah yang terlihat adalah upaya untuk melakukan kekerasan terhadap warga dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam konteks tersebut yang penting untuk dilihat adalah seberapa besar anggaran yang dipangkas begitu. Karena jangan sampai juga kita ingin bahwa militer dan Polri yang profesional begitu. Tapi bukan juga memangkas tanpa dilihat adanya perencanaan begitu. Karena kan yang selama ini tergambar misalkan beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan rasanya kita tidak pernah mengetahui basisnya apa, dasarnya apa begitu. Sehingga misalkan tadi kalau seandainya bicara tentang kenaikan anggaran yang hampir 280% ini basisnya apa? Karena tahun sebelumnya kan sudah pernah dinaikkan begitu. Meskipun belum signifikan tadi, kecil begitu 10% tadi katakan ya. Oleh sebab itu yang penting adalah memberikan informasi mengenai basis dan dasar mengapa hal tersebut itu dilakukan. Transparansi itu yang perlu Transparansi dan akuntabilitas ini juga penting untuk disampaikan karena dengan cara tersebut adalah masyarakat sebagai pihak yang juga berkontribusi begitu untuk memberikan pajaknya itu juga dapat melakukan check and balances begitu. Jadi jangan sampai juga kemudian masyarakat itu dipinggirkan dari seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah begitu. Oke, saya langsung ke Pak Yas. Pak Yas, bagaimana kemudian bisa memperkuat integritas para hakim agar tidak lagi ada kasus suap? Ya, Pak Ketua Mahkamah Agung sudah mencanangkan bahwa promosi mutasi
promosi hakim itu tidak lagi berdasarkan kepada senioritas, apalagi rasa gitu kan. Karena rasa ada keluarga, rasa berteman, tidak boleh lagi seperti itu. Ya. Tetapi siapa yang paling berintegritas dan siapa yang punya kapabilitas, itulah nanti yang akan diberi reward oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menjabat sebuah jabatan, baik itu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau misalnya jabatan-jabatan di Mahkamah Agung, eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Jadi tidak lagi siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih senior, lebih tua, tetapi siapa yang integritasnya lebih tinggi dan dia punya kapabilitas untuk memimpin, punya kapabilitas dalam membuat putusan misalnya, kemudian punya kapabilitas dalam memanage kantor atau memanage persidangan. Nah, itulah nanti yang akan lebih diutamakan. Nah, saya kira ini penting untuk supaya kita berlomba-lomba, ya. Kalau dalam istilah agama itu fastabiqul khairat kalau gitu kan, berlomba-lomba untuk kebaikan dan hakim-hakim nanti akan berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya atau integritasnya yang terbaik yang biasa dia lakukan, dan juga berlomba-lomba akan meningkatkan kemampuannya, kapabilitasnya dia. Saya kira itu nanti memang ini tidak bisa dilihat setahun 2 tahun. Hasilnya itu akan terlihat beberapa tahun yang akan datang. Pasti integritasnya tinggi dan pasti juga judicial corruption itu akan berkurang di masa-masa yang akan datang. Kalau untuk menghabiskan, menitiakan, saya kira tidak mungkin. Amerika yang sudah maju saja, saya 2024 kemarin sempat ke Amerika dan kita tanya, ada nggak judicial corruption di sini? Ya ada, tapi memang sejak 2015 katanya sampai ke 2024 kemarin itu hanya satu yang melakukan itu. Jadi tidak mungkin kita meniadakan itu, tidak mungkin. Negara seperti Amerika saja masih ada. Tetapi bagaimana meminimais itu dari waktu ke waktu dengan sistem yang dibuat tadi, ya kita sepakat bahwa gaji itu bukan satu-satunya alat untuk meniadakan korupsi, tetapi dengan sistem yang baik, sistem promosi yang baik, kemudian sistem rekrutmen yang baik, nanti akan terlihat sekian tahun yang akan datang hasilnya orang-orang yang berintegritas tinggi dan punya kapabilitas tadi. Jadi reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dari sistem rekrutmen sampai dengan penguatan dari pengawasan begitu ya, Pak Yas ya. Baik, Prof Yanto, artinya Anda optimis begitu? Hakim ini akan kebal suap jika dinaikkan 280%? Mudah-mudahan. Sebetulnya ada atau tidak ada kenaikan harus kebal. Berkali-kali ditegaskan pimpinan Mahkamah Agung, ada atau tidak ada harus kebal. Harus kebal suap artinya itu ya. Ada begitu kan? Itu. Mas Wana, singkat saja. Yakin Anda? Iya, kita lihat karena ini yang juga menjadi batu uji begitu ketika adanya kenaikan dan ada narasi bahwa akan dapat mencegah korupsi. Ini yang kita perlu uji 2 tahun 3 tahun ke depan. Apakah benar bahwa kenaikan tersebut akan meminimalisir resiko korupsi? Oke, kita harus lihat secara bersama begitu. Jangan sampai gaji hakim naik, jangan-jangan harga tarif atau sogokannya juga naik. Ini jangan sampai begitu ya Pak. Ini kan juga harapan masyarakat juga sangat besar ketika gaji sudah naik, sistem pengawasan juga diperbaiki dan banyak hal kemudian yang tadi sudah dilakukan, reformasi harus dilakukan menyeluruh, termasuk juga sistem rekrutmen hingga penguatan pengawasan itu. Nah, termasuk juga tadi dikatakan juga standar akhlak juga naik, ada rasa malu yang sangat luar biasa begitu, budaya rasa malu yang sangat luar biasa dan juga evaluasi dari gaya hidup para hakim ini. Terima kasih Pak Yas, terima kasih Prof Yanto, terima kasih Mas Mana sudah hadir bersama kami. Kita akan tunggu bersama arah angin dari aturan untuk kenaikan gaji hakim sebesar hingga 280
persen ini, dan sampai tentunya kita tunggu aturan turunannya sampai mana nantinya. Semoga harapan-harapan yang kemudian kita diskusikan bersama-sama bisa kemudian bisa memperbaiki citra dari peradilan kita. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.